Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat drama Komisi 3 dengan Pak Mahfud ya, part 2 dengan judul apa ini, Ustadz di Kampung Maling. Salah ya. Sudahlah, nanti kan ada para penegak hukum. Saya sahabat tadi kan saya dulu bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada, karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3 Pak Jaksa Agung dituding-tuding, wah kejaksaan Pak Ahmad Rahmat Saleh itu Ustadz di Kampung Maling gitu loh. Lalu ribut, siapa yang ribut tuh? Ahmad Rasul. Ustadz di Kampung Maling. Jadi Pak Abdurrahman Saleh sebagai Kejaksaan Agung waktu itu dikenal sebagai Ustadz terkenal bersih ya Pak Abdurrahman Saleh, tapi dia menjadi Kejaksaan Agung di lingkungan Kejaksaan Agung yang dituduh oleh anggota DPR itu sarangnya apa ya, nggak bersih lah gitu, jaksa itu kejaksaan. Ribut waktu itu, yang nuduh ternyata yang nuduh kalau nggak salah yang ngomong itu ini yang Partai Demokrat itu Benny Kaharman ya, Ustadz di Kampung Maling ya. Ribut kisruh waktu itu. Ya Ahmad Lopah Lasso ya, iya kan, yang berdiri waktu itu, kurang ajar kamu, bisanya nitip perkara di sini marah-marah. Lalu ada kepala kejaksaan tinggi cabut sekarang juga. Lah itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Jadi sementara orang kejaksaan itu menuduh DPR itu sekarang marah-marah dia di ruang rapat, tapi padahal mereka kerjanya ya nggak semua, kerjanya markus, maklar kasus ya. Nitip pejabat ini kasus-kasus itu nitip dia, telepon ke kejaksaan supaya begini supaya begitu. Jadi orang-orang kejaksaan itu, orang-orang DPR dituduh ya oleh orang kejaksaan kerjanya maklarin kasus juga. Sementara orang DPR nuduh Kejaksaan Agung atau jaksa itu yaitu nggak bersih, banyak malingnya, kecuali kejakungnya yaitu yang dari Partai Bulan Bintang yaitu Pak Abdurrahman Saleh ya. Itulah yang saling menikam ya. Dan ini Mahfud mencoba menggali, menguak memori lama itu soal DPR ini nggak bersih dan juga kejaksaannya nggak bersih. Ya memang kalau kata Jeffrey Winters, Indonesianis, ahli tentang Indonesia dari Amerika yang pernah ke Indonesia, itu memang Indonesia itu dikuasai oleh para maling ya, istilahnya itu ada itu ya, bisa dicari di jejak digitalnya itu. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati gitu, hati-hati gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut. Pak Ketua, boleh saya yang nggak dicabut tuh pernyataan Mahfud MD. Oh dulu DPR yang dulu itu banyak anggota DPR yang markus ya, yang menjadi maklar dari kasus-kasus itu. Tapi rupanya ada yang tersinggung dan minta pernyataan itu dicabut. Dia nggak mau cabut. Saya ngomong DPR yang dulu. Kalau yang sekarang gimana? Yang sekarang ya saya nggak mau sebut nama gitu. Meskipun ada ya saya nggak akan sebut nama, terus dipancing sama anggota DPR siapa itu nggak kedengaran suaranya. Kalau ada sebut aja Pak Mahfud siapa anggota DPR yang jadi maklar kasus. Terus jawab Pak Mahfud di video itu, ya saya nggak terlalu bodoh untuk menyebut nama, nanti jadi perkara, biarkan itu urusan penegak hukum. Jadi secara tersirat Pak Mahfud juga masih ya berpendirian bahwa DPR itu oknum-oknumnya yang mungkin yang sekarang juga tetap adalah markus yang menjadi
maklar kasus ya, tanpa dia berani nyebut nama. Ya itu Pak Mahfud gak berani nyebut nama, takut jadi perkara kan. Ini penting ini Pak. Pak Beni, silakan dulu Pak Beni. Nah, kita mendengarkan ini waktunya mepet. Bukan, enggak apa-apa. Ini Jangan, udah nanti dulu Pak Beni. Oke, Biar sekarang selesai dulu. sekarang saya jawab materi. Enggak gini teman-teman, kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu. Kan kita masih panjang rapatnya. Masih ada hari esok Pak Beni. Biar konteksnya nyambung aja, baik-baik kita ngomong. Ini kalau nanti selalu debat, nggak akan pernah ketemu Pak. Bukan ini rendah. Pak Mahfud tuh rendah. Kalau dalam keadaan seperti ini persidangannya, Pak Ketua, izin kembali kepada tatib yang ada. Apa kata tatibnya di sini, maka itu kita jalankan. Silakan baca Pak Beni, apa tatibnya? Silakan. ada. Ya, ada. Silakan. Interupsi itu hak. Manakala nama disebut. Kan gitu Pak. Jadi, saya mau luruskan Pak. Jadi pada saat itu saya ada. Kalau Prof Mahfud masih ingat, saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Maling. Sudah itu Jadi istilah Ustadz di Kampung Maling adalah tuduhan atau satu penilaian dari Beni Kaharman dari Partai Demokrat terhadap Kejaksaan Agung yang penuh dengan maling. Ya, ustadznya itu kepala Kejaksaan Agung, yaitu Pak Abdurrahman Saleh yang bersih. Sementara dia orang bersih, seorang ustadz itu gitu. Istilahnya ini istilahnya metafor. Itu dia hidup di tengah satu perkampungan, satu komunitas, satu institusi yang penuh dengan orang-orang yang tidak sebersih ustadz itu, kira-kira begitu. Nah, secara indah dikatakan bahwa Kejagung adalah dan Jaksa Agungnya adalah seperti Ustadz di Kampung Maling. Dan ribut waktu itu tahun 2015 kasusnya diungkap sedikit oleh Pak Mahfud. Sambung oleh Anhar Nasution. Ketika Anhar ngomong gitu, jaksa-jaksa pada naik pitam. Waktu itu saya masih ingat betul disampaikan, kalau Anda yang ngomong saya tahu, tapi kalau yang ini yang ngomong kami tidak terima karena apa? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Prof Mahfud. Saya ceritakan apa adanya. Jadi bukan mau kemah-kemah supaya jangan ada miskomunikasi. Yang kedua Bapak Ketua Pak Mahfud, mungkin yang tadi soal itu adalah statement Pak Menko tidak dalam konteksnya. Ini yang jadi soal. Jadi ketika Pak Menko mengatakan anggota DPR banyak jadi Markus, memang sangat sensitif. Jadi maklum saja kalau kemudian banyak reaksi begitu. Jadi kalau tidak dijelaskan dalam konteks, perlunya konteksnya, karena konteksnya hilang, ya, maka ucapan Pak Mahfud mengatakan bahwa banyak anggota DPR menjadi maklar kasus itu konteksnya harusnya dijelaskan oleh Pak Mahfud dulu, bukan DPR yang sekarang. Mungkin DPR sekarang beda ya, beda bersama, saya nggak tahu. Pak Mahfud juga nggak berani ngomong. Kalau memang banyak maklar kasus, siapa ditunjukin, nggak berani ngomong. Pak Mahfud bisa kena dia nanti, kena pidana. Jadi konteksnya adalah dulu tahun 2015, bukan DPR sekarang. Makanya untuk menghindari kesalahpahaman, konteksnya harus dijelaskan. Ucapan Pak Mahfud itu diingatkan oleh Beni Kaharman tentang apa? Tentang pentingnya ya, tidak melepaskan konteks dari ucapan atau penilaian yang tadi, bahwa banyak anggota DPR yang menjadi maklar kasus ya, setelah dia berfungsi sebagai anggota DPR juga berfungsi sebagai, ya begitulah, nitip-nitipin jabat kasus ke kejaksaan. ini kan potong-potong Pak. Ini saja di Twitter aja dipotong-potong, banyak anggota DPR jadi Markus kata Pak Mahfud. Ini kan jadi
itu saja Iya, Pak, oke. Jadi supaya kita tidak ada. Terima kasih banyak. Kalau judul berita Pak, wah saya aja digambar di borgol Mahfud ditangkap KPK, apalagi cuma judul kayak gitulah, tiap hari ada judul-judul. Ya baik, terima kasih. Jadi mohon dimaklumi, saya tidak bisa mencabut pernyataan itu karena sejak tadi saya bilang dulu pengalaman saya sama Pak Beni kan gitu, tadi saya bilang lalu dipotong, nggak boleh sebut sekarang, gimana gitu. Maka saya bilang kalau interupsi terus ya nggak bisa dong gitu. Baik, saya sekarang masuk ke materinya, sama aja kok materinya Bapak sekalian. Beberapa sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo tuh, saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Ya, Presiden pada waktu itu agak indeks persepsi korupsi, jadi Corruption Perception Index, satu urutan negara yang paling bersih dan paling korup di dunia dalam satu laporan tahunan yang dibuat oleh Transparansi Internasional, laporan tahunan. Nah, Indonesia dalam laporan yang dibuat oleh Transparansi Internasional itu dipersepsi sebagai negara yang lebih korup dari tahun sebelumnya, karena kemarin tahun sebelumnya itu skornya itu adalah 38, sekarang turun menjadi 34. Sementara jadi dalam sejarah Indonesia modern baru kali ini, kata Profesor Jusnul Mariah itu dalam diskusi di Partai Umat, kita turun tambah buruk, maksudnya dipersepsi sebagai negara yang anjlok, yang paling korup ya di dunia bersama negara-negara yang lain yang skornya itu di bawah 50. Negara yang paling korup tentu adalah Somalia, negara yang skornya itu menurut Transparansi Internasional itu 12 ya. Sementara negara yang paling bersih adalah Finlandia 93, bersama Denmark, bersama Singapura dan lain-lain, negara yang paling bersih. Sementara kita negara yang kotor, yang penuh dengan koruptor. Nah, ini rupanya ya. Jadi silakan dilihat indeks persepsi korupsi yang dibuat oleh lembaga internasional Transparansi Internasional, ada di YouTube ya, ada di mana ya, di YouTube atau di googling aja. Kenapa indeks persepsi korupsi kita tuh turun dari 38 menjadi 34? Saya lapor ke Presiden, saya sudah mengundang Transparansi Internasional, saya sudah mengundang Litbang Kompas, saya sudah mengundang partnership, minta data kenapa ini turun. Saudara, apa turun? Itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama pelayanan publik, apa-apa duit itu ya harusnya kan gratis, masyarakat ada tarif khusus, tapi biasanya ada yang suka di balik meja itu supaya ada calo-calo, ada yang menawarkan jasa di instansi itu, sehingga masyarakat itu terpaksa dan mau nggak mau mengeluarkan uang ya, untuk menyuap petugas itu supaya urusan lebih cepat selesai. Malah urusan itu bisa diperlama ya, kalau udah jadi tapi uangnya karena belum keluar diperlama, karena waktu juga diperlukan, tenaga juga nggak ada, ini terpaksa masyarakat mengeluarkan uang untuk supaya urusannya beres gitu. Nah, itu kan bagian dari korupsi gitu. Sama korupsi di bea cukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitation payment. Di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu, orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau nggak punya channel itu nggak bisa. Itu Transparansi Internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden, ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Ya, korupsi di DPR mungkin dirancang korupsi di DPR itu di saat di badan anggaran ya, di badan Banggar ya. Itu korupsinya sudah dimulai dalam perencanaan, katanya begitu, kata ahli, bukan kata saya. Saya kan cuma ahli donat sama ahli kubur. Itu ahli-ahli pengamat itu loh yang ngomong begitu.
Korupsinya sejak di badan anggaran, di perencanaan. Baca aja di situ. Kenapa? Wah, di situ transaksi berbagai urusan juga banyak di situ, karena banyak yang berfungsi ganda. Berfungsi ganda. Punya profesi di luar, menjadi anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya, undang saja, itu Transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu, ini pajak dan bea cukai ini masalah. Sehingga kalau saya kok punya latar begitu ada kasus Alun, lalu tiba-tiba mula-mula ditetapkan apa nih? Pasal 351. Loh, kok pasal 351? Saya nengok anaknya. Mau pasal 51 itu kelalaian lah itu, bukan penganiayaan. Hukumannya ringan sekali. Lalu saya datang saja minimal 354, 355. Gitu. Karena semua orang tahu menghajarnya luar biasa. Lalu muncul tentang kekayaan ini. Muncul tentang kekayaan 56. Oh, kok kaya banget. Gitu. Besoknya ditemukan lagi 500. Lalu saya minta 500 coba saya miliar. minta, itu ada kasus enggak di PPATK kok orang kayak begitu? Gitu. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Jadi kalau latar belakangnya kenapa Alun, lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak. Dari situ saya minta rekap. Jadi saya yang minta rekap. Nah, Ke ini PPATK ya. lah rekap yang saya sampaikan tadi. Ya, saudara, data ini clear valid. Tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Nggak ada data yang beda. Cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih, misalnya Gelondongan. Rafael, itu kan ada rombongannya. Nah, ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil. Sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang. Kalau nggak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Kalau satu geng begitu. Kalau Tindak pidana pencucian uang TPPU, dan itu ahlinya adalah Ibu Dr. Yenti Garnasih ya, ahli tentang pencucian uang. kalau satu korupsi, tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu. Saudara buka nanti, mau pansus buka, ada nama-nama orang 491 orang, apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya, ada di situ. Maka bagi saya gampang kok masalah ini. Undang Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPAK, hanya beda menafsirkan. Seperti yang kasus 189 itu. Itu kan 15 entitas bea cukai. Tapi pertama Bu Sri Mulyani tidak tahu. Bu Sri Mulyani tidak tahu. Buktinya apa? Tanggal 14. Jadi yang disebut oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, yang paling korup menurut Transparansi Internasional itu bea dan cukai serta DPR yang banyak korupsinya. Ya, menurut Transparansi Internasional. Dia baru menjelaskan itu, ya. Nah, ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua? Tapi saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar. Dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Cuma kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau kita semua dinengakuan pencucian uang, sampai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh, ini pajak. Lalu karena lo kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajak. Jadi Pak Mahfud itu mencoba mengesankan kepada anggota DPR ya, dalam rapat RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan komite ya, antara DPR dengan komite TPPU. Komite TPPU itu tindak pidana pencucian uang, ketuanya adalah Pak Mahfud, sekretarisnya adalah ketua PPATK, sekretaris dari komite TPPU yaitu Pak Ivan Yustia Vandana ya. Dia mencoba mengesankan bahwa dia dengan Bu Sri Mulyani sebenarnya nggak ada masalah karena punya data yang sama. Cuman kalau Pak Mahfud pendekatannya lebih holistik,
terus menyeluruh gelondongan itu. Sementara Bu Mulyani bukan terkesan, memang penafsirannya diambil satu kasus dari yang ombyoan gitu, yang kasus yang besar itu, yang sama datanya, jadi dia nggak ada pendekatannya aja yang beda, penafsirannya menurut bahasa Pak Mahfud yang beda dia dengan Sri Mulyani, tapi datanya sama-sama dari PPATK dan tidak ada yang berbeda datanya. Hanya yang dihitung bukan pencucian uangnya, kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget. Nggak ada data yang berbeda kok. Siapa datang kok datanya berbeda? Udah ada yang berbeda, menafsirkannya yang beda. Nanti lihat aja di sana penafsiran pada satu rangkaian ini. Oleh sebab itu saya tadi, jadi tampak ya Pak Mahfud itu sangat pede menghadapi anggota DPR ya, makanya dia merasa yang dulu mencoba menantang dia di DPR itu juga harus datang ya, seperti Benny Kaharman, terus Arteria Dahlan, terus siapa lagi itu ya, Arsul Sani dari P3, Arteria Dahlan dari PDIP, dan Benny Kaharman dari Partai Demokrat. Dan dia sekarang dalam penjelasannya dalam rapat ini live streaming itu dia tampak pede karena memang datanya itu cukup kuat, dan data itu sama dengan yang dimiliki oleh Bu Sri Mulyani, karena sama-sama dari hasil analisis itu Pak Ivan, transaksi keuangan itu loh, PPATK ya, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Wes gitu dulu ya, nanti kepanjangan ya, saya juga ngantuk ya nanti ya. Habis tidur kita terus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Makin seru ya, makin menggebu. Kita bikin part-part yang nggak panjang-panjang supaya bisa dinikmati pointers yang penting dari rapat live streaming kemarin antara Komisi 3 DPR RI dalam RDPU, rapat dengan pendapat umum antara Komisi 3 dengan Komite TPPU. Komite TPPU itu Komite Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, dengan sekretarisnya adalah Ivan Yustiavandana sebagai Ketua PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat.